Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadratal ummahatil muhtaram rahimakumullah, ayatuhal hadirat fi hajal majlis qalbu wal ilmi ar-rozak an bani Mama Said Sogir hafidakumullah wa ri'akum. Ayatuhal ummahat, aina kan sasih mulutnya. Saya cerita sedikit lah supaya ente tegang, peserta sholawat supaya ulah tegang. Ya, jadi kapungkur teh ibu-ibu, ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, itu ada orang Quraisy namanya Ka'ab bin Zuhair. Ka'ab bin Zuhair ini ahli syair, ya. Saking ahlinya dia selalu menang dia tiap perlombaan syair tehnya di pasar Ukas di Mekah itu. Jadi setiap syair yang menang itu ditempel di Ka'bah, di dinding Ka'bah. Nah, jadi Ka'ab bin Zuhair ini selalu menang. Nah, tapi dia karena bencinya dengan Rasulullah, maka dia membuat syair-syair yang menghina Rasul. Ya. Terus kedengeran sama para sahabat yang di Madinah dan dilaporkan kepada Rasulullah. Akhirnya para sahabat tuh minta izin kepada Rasulullah untuk DPO, untuk masuk dalam daftar pencarian orang Ka'ab ini, ya, kalau ketemu mau dibunuh, mau dipenggal. Tapi apa kata Rasulullah? Ya, diizinkan. Itu, Bu, ya. Padahal gini, ibu-ibu, Rasulullah ini kan orang yang sangat mulia, ya. Saking mulianya pernah di Taif itu beliau ditimpukin, ya. Tapi malaikat Jabal itu ingin menimbun Taif dengan gunung, dilarang Rasul, ya. Karena kata Rasul, kemungkinan nanti dari keturunan dari Taif ini akan jadi masuk Islam. Dan ternyata 100% masuk Islam. Tapi kenapa dengan Ka'ab ini Rasulullah mengizinkan sahabat yang untuk membunuh Ka'ab? Karena intinya gini, Bu. Ka'ab ini menyebarkan fitnah tentang Rasulullah selama di Mekah itu, ya. Menyebarkan, memfitnah Rasulullah, pokoknya menjelek-jelekan Rasulullah. Nah, itu tandanya kenapa Rasulullah marah, karena orang ini termasuk orang yang pengecut dan penyebar fitnah. Intinya gini, ibu-ibu, tidak mungkin orang menyebarkan fitnah kalau dia basicnya bukan pengecut. Kalau orang yang punya jiwa besar, punya pemberani, ya, daripada memfitnah lebih baik datang langsung. Betul? Ya, pasti datang langsung. Orang tekio, teresep gitu. Kalau yang menyebar fitnah itu artinya orang-orang yang pengecut. Nah, Ka'ab bin Zuhair ini lama-lama dengar dia. Sebelum terjadi Fatu Mekah, sesudah terjadi Fatu Mekah, Ka'ab ini dengar kalau dia sedang di DPO nih, mau dibunuh oleh sahabat-sahabat Rasul. Akhirnya diam-diam dia datang ke Madinah. Ditutup mukanya pakai sorban, menghadap Rasulullah. Terus dia bilang apa? Wahai Rasul, kalau Ka'ab bin Zuhair ini datang menghadap engkau, kemudian dia minta maaf dan dia masuk Islam, apakah engkau akan maafkan? Apa kata Rasul? Naam, saya akan maafkan. Akhirnya dibuka tuh sama Ka'ab sorbannya. Sayalah Ka'ab bin Zubair dan sekarang saya minta maaf dan mengucap syahadat. Nah, Rasulullah ketika itu sedang pakai selimut, ibu-ibu. Selimut yang warnanya putih garis-garis itu, ya. Langsung selimut itu dikasihkan kepada Ka'ab sebagai hadiah. Nah,
Kemudian setelah masuk Islam, hari itu juga Ka'ab langsung bikin syair yang memuji Rasulullah gitu. Ya. Itu ibu-ibu sekalian. Jadi apa kalau selimut yang itu yang garis putih-putih itu ya, garis putih gitu, garis hitam, selimut putih, itu namanya burdah kalau dalam bahasa Arab. Ya, makanya syairnya Ka'ab dikenal dengan syair burdah. Gitu, ya. Kalau selimut biasa itu namanya bitoniah. Selimut biasa. Jadi yang diberikan kepada Rasulullah itu adalah selimut burdah gitu, ya. Itu ibu-ibu. Jadi kalau ibu-ibu sekarang kan suka dengar ya kalau sholawat burdah, suka dengar ya. Nah itu sejarahnya seperti itu, ya. Nah jadi sekarang sambil ngisi waktu, ya menunggu peserta, saya mau menjelaskan mengenai fitnah, karena terkait dengan cerita tadi, ya. Itu dalam Al-Baqarah ayat 191 diceritakan Allah Ta'ala berfirman, wal fitnatu asyadu minal qatli, ya. Apa asyadu? Asyadu itu apa, Bu? Nah, nyaksian. Salah. Asyhadu baru saksi, menyaksikan. Kalau ini asyadu, ya, dalnya di tasjid gitu. Asyadu. Nah, asyadu ini artinya paling keras gitu, ya. Artinya sangat atau lebih keras gitu, ya. Kata asyadu ini termasuk isim tafdil. Isim tafdil itu kata benda yang menunjukkan superlatif paling gitu, ya. Jadi fitnah itu sangat keras, ya, lebih keras hukumnya daripada membunuh gitu, ya. Itu, Bu. Nah, asyadu ini, Bu, dalnya di tasjid ini, ya, itu asal kata dari sadda yasuddu. Jadi artinya apa? Menguatkan atau mengencangkan. Jadi bahaya fitnah itu lebih kuat, lebih bahaya dari pembunuhan. Sederhananya gini aja lah. Dari sini ibu jalan ke Masjid Al-Ihsan, bawa ke moceng, cabutin bulunya satu-satu. Nah pulang ibu kumpulin lagi, bisa nggak sempurna? Nah itu fitnah, Bu. Ya, jadi fitnah itu nggak akan bisa dibenarkan, sulit untuk membenarkan. Nah, kenapa dia lebih bahaya daripada pembunuhan? Karena kalau yang pembunuhan itu yang terlibat hanya yang membunuh dan yang terbunuh, pembunuhan. Tapi kalau fitnah, semuanya kena. Semua orang yang percaya fitnah pasti kena. Termasuk juga akhirnya dia malah kadang-kadang jadi ikut membunuh. Ya, nah itu bahaya fitnah. Susah tobatnya. Sok aja. Kalau namanya fitnah itu susah sekali tobatnya, gitu. Ya, itu ibu-ibu. Nah, makanya Rasulullah SAW bersabda beliau, anal murada minal fitnatil kufru billahi ta'ala. Yaitu yang dimaksud dengan fitnah adalah kekafiran kepada Allah. Jadi hukumnya orang yang fitnah itu hukumnya kafir. Jangan sembarangan. Mata kalau kita dengar informasi, dengar berita mengenai seseorang, jangan langsung percaya, Bu. Gitu. Lebih baik di cross check, tanyakan langsung. Gitu, ya. Karena kita nanti akhirnya jadi kebawa kafir. Nauzubillah, summa nauzubillah, ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Baqarah 191, wa innama sumiyal kufru bil fitnati li'annahu wal kufru yukhriju bihi sahibuhu anil a'imah. Jadi sungguh kekafiran itu dinamakan dengan fitnah. Ya. Jadi di antara kekafiran itu namanya adalah fitnah. Karena fitnah itu kekufuran yang mengeluarkan iman dari dirinya.
Itu Bu, hati-hati ya dalam perkara fitnah. Wal fitnah tu laisa kazalima gitu. Nah, fitnah itu tidak seperti membunuh gitu. Wa kazanal kufro adomun minal qatli. Karena fitnah itu ya kufurnya lebih besar daripada dosa membunuh. Hati-hati Bu, ya. Ngeri Bu, waduh kalau cerita fitnah mengeri. Terus kata fitnah itu malah kalau orang Sunda itu ya ada fitnah di kalangan orang Sunda teh naon? Coba anu kebiasaan. Orang Sunda mah nggak bisa ngomong F karena itu fitnah. Nah, jadi orang Sunda mah bisana P lain F gitu. Ya. Maka orang Sunda itu nggak bisa ngomong fitnah. Bisanya naon? Fitnah. Gitu. Ya. Tuh Bu, ngerasa tuh ibu-ibu. Lamun teka rasa berarti lain orang Sunda. Terus kata fitnah itu asal kata dari fatana yaftinu. Gitu, ya. Jadi artinya naon? Kalau fitnah itu dalam bahasa Arab dulu, orang Arab dulu itu digunakan fatana yaftinu itu artinya untuk memisahkan kadar emas dari yang kotorannya dengan emas asli itu namanya fatana. Ya, jadi me, me, apa, memisahkan kotoran emas dengan emas aslinya gitu. Ya, fatnan atau fitnatan itu masdar dari ujian atau cobaan. Jadi fitnah itu ya merupakan ujian di dunia yang kemudian bentuk apa namanya? Bentuk ininya, bentuk ujiannya itu kalau di akhirat adalah pembakaran, dibakar gitu, ya. Fatin itu artinya fatinun ini artinya pelakunya, isim fa'ilnya, orangnya gitu. Ya, gitu ibu-ibu. Jadi kalau di bahasa Arab itu ada istilah fatantu az-zahaba wal fidota. Jadi aku menguji emas dan perak dengan api untuk mengetahui kadar kemurniannya dan memisahkan kotorannya dengan emasnya gitu. Jadi makna fitnah diantaranya adalah ibtila dan minah gitu, ya. Artinya apa Bu? Al-ibtila itu artinya ujian. Al-mihnah artinya penderitaan. Jadi orang yang menyebarkan fitnah itu dia ikut menyebarkan ujian bagi orang lain. Bukan untuk dia. Kalau untuk dianya penderitaan, tapi dia menyebarkan cobaan untuk orang lain. Artinya orang lain ini percaya nggak sama dia. Nah kalau yang percaya silakan. Kalau yang nggak percaya selamat gitu. Ya, itu ibu-ibu. Kemudian ibu-ibu sekalian, eh, proses apa artinya? Pembersihan fitnah di akhirat itu Allah jelaskan dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 13 ya. Yaumahum 'alan nari yuftanun. Jadi hari pembalasan pada hari di akhirat itu orang-orang yang suka fitnah itu azabnya adalah yuftanun. Yuftanun itu artinya apa Bu? Kayak kita bikin teh celup. Bikin teh celup tuh diceburin gitu ya. Angkat lagi, masukin lagi gitu. Tapi cepat. Tuh ya. Yuftanun tuh itu maknanya Bu. Gitu ya. Maka dalam surat An-Nisa ayat 56-nya innalazina kafaru bi ayatina sungguh orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat kami saufa yuslihim naron. Kami akan celupkan ke dalam neraka kullama nasyijat juluduhum. Setiap kali kulitnya itu hangus, diangkat diganti dengan kulit yang baru. Jadi nggak ada berhentinya Bu. Bayangin. Nauzubillah. Ya. Kalau ditusuk jarum diinfus ada sembuhnya. Kalau di neraka malah ya sembuh nanti. Ya. Itu maka kudu hati-hati
ya. Gitu, Bu. Kemudian gini, Bu, ya. Saya ini punya cerita. Dulu, tanya Bu Haji. Saya pernah dioperasi apa namanya? Wasir. Operasi wasir. Karena udah stadium 4, diangkat pendarahan terus kan. Ya, dioperasi wasir. Waktu dioperasi kan di bius lokal. Setelah dioperasi itu, setelah biusnya habis, wah sakitnya Bu, nauzubillah summa nauzubillah. Nggak mau lagi saya mah, ya. Nggak mau lagi aja. Solawat sifat segala dibaca aku saya. Quran semua dibaca. Kubu haji didoakan, temempan. Bahkan kata dokter, sakitnya orang yang wasir, itu setelah operasi wasir, itu nomor 2 tersakit dari rasa sakit kanker. Jadi nomor 1 rasa sakit yang paling sakit di dunia ini adalah kanker. Ya, berjalannya kanker itu tuh sakit sekali, Bu. Nah, nomor 2 tuh wasir, ya. Saking sakitnya, punten-punten, saking sakitnya saya sempat berdoa sama Allah, ya Allah cabut aja lah. Saking udah kuat, gitu, ya. Nah itulah Bu. Apalagi yuftanun, celup angkat, orang mah, nauzubillah, ya, gitu Bu. Nah, kata kafar itu orang yang selalu kufur. Kufur itu artinya ingkar. Kafar itu kalau dalam bahasa Inggrisnya cover. Cover itu artinya apa? Penutup. Penutup buku itu kan ada cover ya. Cover book, penutup buku. Nah, itu orang kafir itu orang yang tertutup dari akidah kepada Allah. Makanya disebut kafir gitu, ya. Atau kafaro, kafaro itu ingkar. Jadi ibu-ibu hati-hati dalam perkara fitnah karena kita akan terjerumus ke dalam dosa kafir. Nauzubillah, ya. Nah, ada kufur yang sifatnya asgor, yaitu kufur kecil. Kufur kecil itu kufur apa? Kufur perbuatan. Itu termasuk kufur kecil, ya. Misalnya dosa besar. Dosa besar itu termasuk kufur kecil. Zina, dosa besar termasuk kufur kecil, gitu, ya. Pokoknya yang dosa-dosa besar itu kufur kecil, gitu. Tapi masih bisa ditobati, gitu, ya. Itu ibu-ibu. Terus yang kedua yang termasuk kufur, ya, kufur kecil adalah kufur nikmat, yang tidak mengakui nikmat Allah. Ada orang yang selalu aral, ya, aral. Dapat nikmat dari Allah tidak sesuai dengan harapan, dia aral. Nah, itu kufur tuh, Bu. Ya, misalnya ekspektasi ibu dapat komisi ya 2 juta, efeknya menang-menangan 200.000. Ibu aral marah. Nah, cenah orang jadi ulah kufur ya. Ya. Karena apa? Yang namanya aral atau yang namanya kufur akan menutup pintu rizki yang selanjutnya. Ya, itu bahayanya kufur nikmat. Gitu, ya. Yang kedua ada kufur akbar. Kufur akbar ini kalau dia dalam perbuatannya itu menghalalkan meninggalkan kewajiban. Misalnya ibu menganggap sepele masalah sholat, masalah puasa Ramadan. Gitu. Ah, kenoe lah engkewe orang ini aja kodo aja jangan tuh Bu. Ya, jangan sampai gitu. Jadi kalau misalnya kita dalam perjalanan nih Bu di kendaraan kita naik bis kan nggak bisa minta berhenti sama supir, ya. Nah, daripada ibu kodok, lebih baik ibu niat jamak. Karena ada kelonggaran. Jamak, meningkatnya jamak daripada niatnya kodok. Gitu, ya. Nah, itu kodok itu sama dengan kita, kecuali kalau misalnya dari asar ke maghrib. Karena kan nggak boleh jamak. Ya, dari asal ke maghrib nih. Harusnya kita misalnya jamak takdim. Dari mulai lohor, asar ditarik ke lohor. Lupa. Nah, lohor sholat biasa aja sholat lohor. Asar lupa, tapi nggak bisa sholat asar. Nah, akhirnya kita
ke maghrib, nah itu boleh qada. Jadi hukum qada itu adalah melunasi kewajiban tapi berdosa. Ya, itu qada, Bu. Nah, kalau dalam hukum sholat, waktu sholat itu ada 3. Adaan, qadaan, i'adatan. Adaan itu kalau kita sholat tepat waktu. Sholat subuh, usolli pada subuh, rakaataini musabbihat qiblati, adaan lillahi ta'ala. Kalau i'adatan itu apa? I'adatan misalnya kita sholat subuh, lupa ada yang rukun sholat ketinggalan. Nah, kita sholat lagi subuh di waktu yang sama, itu i'adatan. Doa itunya, niatnya, ya. Kayak seperti orang-orang yang sholat Jumat tapi merasa sholat Jumatnya tidak sah. Nah, dia harus i'adatan, gitu, ya. Nah, atau qadaan. Qadaan itu yang tadi kalau kita terpaksa meninggalkan sholat, gitu. Ya, i'adatan. Itu di dalam niat itu, ya. Itu ibu-ibu, sedikit fikih, ya. Kemudian ibu-ibu sekalian, ya, kenapa dikatakan fitnah itu lebih berat dosanya daripada membunuh? Karena fitnah itu dosanya bukan sekedar dosa, tapi mengeluarkan orang itu dari Islam, ya, gitu. Nah, kemudian tobatnya fitnah itu harus gimana? Harus dibarengi dengan kafarat, ya. Bukan hanya tobat kepada Allah, tapi harus meminta maaf kepada orang yang kita fitnah. Cuma persoalannya, Bu, setelah kita minta maaf ke orang itu, bisa nggak kita datengin satu-satu yang pernah kita sebarin fitnah? Malu atuh orang. Nggak cukup. Nggak cukup, Bu. Nah, itu masalahnya. Jadi jangan kebiasaan gosip. Hah? Gitu. Daripada arisan, mendingan di majelis. Arisan di majelis, tah? Gitu. Ya, gitu, Bu. Jadi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasadid. Jadi keluar yang disebut kafir itu bukan hanya untuk orang yang di luar Islam, tapi orang Islam juga bisa kafar. Ya, bisa berlaku seperti orang kafir gitu. Nah, kalau orang yang sudah kufur maka azabnya itu nggak ada azab yang paling ringan, ya, yang lebih ringan, yang paling berat daripada azab kufur, ya, gitu, Bu. Karena azabnya sama dengan azab orang kafir. Jadi innalazina kafaru bi ayatina saufa nusolihim naro, gitu. Jadi orang yang fitnah itu pasti itu, ya. Nggak kebayang, Bu, saya mah nggak mau lah. Nauzubillah, ya. Sedangkan, Bu, di akhirat itu perbedaan waktu di akhirat dengan di dunia itu 1 detik di dunia 1 detik di akhirat sama dengan 48 hari. Tuh, ya. 1 hari sama dengan 1000. Jadi kalau ibu dicelap celup itu asa-asa 1 hari padahal 1000 tahun. Nauzubillah, ya, kita harus lebih baik banyak tobat daripada banyak lupa, ya, sekalipun ada ampunannya, gitu. Itu ibu-ibu sekalian. Kemudian orang-orang yang kufur itu di alam barzahnya, di alam kuburnya itu akan diperlihatkan neraka seluas-luasnya. Ibaratnya gini, Bu, ibu di satu kamar bersebelahan nih, ya, bersebelahan dengan naon teh, pembakaran, ya. Terus pintunya dibuka, karaos teu panasna. Karaos. Nah, engke di alam barzah teh gitu, Bu. Sambil nunggu hisab, ya. Kita itu sambil nunggu kiamat di alam kubur itu nanti kalau yang banyak dosanya ya gitu, Bu. Apalagi dosa kufur. Setiap hari itu pagi dan petang, ya, itu akan dibuka pintu alam barzahnya supaya bisa ngerasain api neraka.
walaupun bukan yang sebenarnya. Jadi asal ibu-ibu tahu, ujung asapnya api neraka yang terdingin itu sama dengan sepanas-panasnya api di dunia. Sundut wae ku rokok lah dong lebih. Ya. Apalagi kita kena api yang untuk membakar emas supaya lumer. Waduh, nauzubillah. Ya. Itu pasti langsung kelihatan katulang-tulangna angus tuh, Bu. Gitu. Ya. Nah, itu manin yuftanun teh neraka itu. Itu, ya. Maka harus takut dengan perkara fitnah. Itu ibu-ibu sekalian, udah pada datang belum? Udah. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi hajat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo juri, mana juri?